Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak. Kembali kami menyapa kita semua dari Bukit Sion Makale. Harapan kita bersama bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat. Mari terus mengandalkan firman Tuhan untuk menjadi penuntun kita menjalani hari baru yang dikaruniakannya. Bacaan kita hari ini dari Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Sebelum membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa, kami tunduk di hadapan-Mu merendahkan diri kami, sadar akan keterbatasan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami percaya firman-Mu yang akan mengokohkan kami, menguatkan kami dalam menjalani hidup yang masih Tuhan terus anugerahkan kepada kami semua. Kuatkan kami, kiranya dengan Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk memahami firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama. Inilah doa kami, di dalam anak Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Daniel pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan di Istana Babel. Pada tahun ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem dan mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perlengkapan rumah Allah ke dalam tangannya. Ia membawa semuanya itu ke tanah Sinear ke rumah dewanya. Perlengkapan-perlengkapan itu ditaruhnya di dalam perbendaharaan dewanya. Raja bertitah kepada Aspenas kepala istananya untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Mereka itu orang-orang muda yang tanpa cacat, berperawakan bagus, memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, mempunyai pengertian tentang ilmu, dan cakap untuk bekerja dalam istana raja. Mereka akan diajar sastra dan bahasa orang Kasdim. Raja menetapkan bagi mereka jatah setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja bagi raja. Di antara mereka itu ada Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria dari Bani Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belshazzar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel bertekad untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Ia pun meminta kepada pemimpin pegawai istana agar diizinkan untuk tidak menajiskan dirinya. Daniel dikaruniai Allah kasih sayang dan kemurahan hati dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi pemimpin pegawai istana itu berkata kepada Daniel, "Aku takut kepada Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu. Bagaimana kalau ia melihat kamu tidak sesehat pemuda lain yang sebaya dengan kamu? Karena kamu, aku bisa dihukum pancung oleh raja." Kemudian Daniel berkata kepada pengawas yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Silakan uji hamba-hambamu ini selama 10 hari. Biarlah kami diberi sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan para pemuda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Permintaan mereka itu didengarkan, lalu mereka diuji selama 10 hari. 10 hari kemudian, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua pemuda yang telah makan dari santapan raja. Selanjutnya, pengawas itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang seharusnya mereka minum dan memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat pemuda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai sastra dan hikmat. Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Di penghujung waktu yang ditetapkan raja untuk mereka dibawa oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka semua itu tidak ditemukan seorang pun yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka pun bekerja bagi raja.
Dalam setiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua ahli ilmu gaib dan semua tukang jampi di seluruh kerajaannya. Daniel berada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Amin firman Tuhan. Tema perenungan kita, membangun relasi dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bersama dengan semua anak-anak, kita semua tentu punya pengalaman masing-masing mengenai relasi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Entah ketika kita mengalami pergumulan hidup, ketika tubuh kita lemah karena sakit penyakit, ketika kita bergumul dengan permasalahan ekonomi, ataukah ketika hubungan dengan sesama kita tidak baik-baik saja, dan juga dalam berbagai pergumulan hidup yang lain. Dan dari semua itu tentu akan terus menjadi kekuatan bagi kita dan juga akan terus membangun spiritualitas kita kepada Tuhan dan akan membawa makna tersendiri dalam hidup kita. Inilah yang digambarkan dalam bacaan kita pada saat ini. Pengalaman spiritualitas yang luar biasa dari orang-orang muda yang terus membangun relasinya dengan Tuhan. Mereka tidak hanya cakap dan berpengetahuan, tetapi mereka juga takut akan Tuhan. Nebukadnezar tahu akan hal ini. Ia tahu bahwa banyak orang-orang Israel yang berpotensi. Oleh karena itu, ia mencari anak-anak dari keturunan bangsawan yang akan ia didik untuk kepentingan di dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, di ayat 5 bacaan kita dikatakan bahwa mereka harus dididik terlebih dahulu selama 3 tahun. Mereka akan diajarkan tentang nilai dan budaya yang ada di Babel. Bahkan di ayat 7, mereka diberikan nama lain yang berkaitan dengan dewa-dewa orang Babel. Raja Nebukadnezar tentu menginginkan agar nasionalisme Daniel dan kawan-kawannya tidak lagi ke bangsa kelahiran mereka, ke tempat mereka berasal, melainkan kepada bangsa Babel. Menarik bahwa Daniel dan kawan-kawannya menerima nama baru itu. Mereka tidak menolak pendidikan yang diberikan, namun satu yang mereka pegang teguh ialah iman mereka kepada Tuhan. Di saat mereka diberikan santapan yang telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada sesembahan orang Babel, mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan itu. Mereka taat melakukan hukum Taurat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara bersama dengan anak-anak, Daniel bersama dengan kawan-kawannya dapat memegang teguh iman mereka karena mereka terus membangun relasi dengan Tuhan. Meskipun berada di tempat di mana orang-orang tidak percaya kepada Allah, mereka diajarkan tentang nilai dan budaya yang pastinya tidak lagi mengajarkan tentang kepercayaan mereka. Namun, mereka tidak lengah terhadap hal itu. Fokus mereka tidak pernah jauh dari Tuhan. Mereka terus mempertahankan hidup yang kudus di hadapan Allah. Maka Allah menyatakan kasih dan sayang kepada mereka di ayat 9 bacaan kita. Dan juga pengetahuan, kepandaian, hikmat, serta pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi di ayat 17 bacaan kita. Pengalaman spiritualitas yang dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya inilah yang juga mestinya terus menginspirasi kita semua untuk terus membangun relasi dengan Tuhan. Dalam berbagai macam dinamika kehidupan kita, kita akan mampu untuk terus hidup sesuai dengan kebenaran Tuhan jika kita terus membangun relasi dengannya. Kasih sayang yang Tuhan nyatakan kepada Daniel dan kawan-kawannya tentu akan menjadi milik kita juga ketika kita menyerahkan hidup kita di hadapan Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita kembali satu di dalam doa. Di pagi hari ini ya Tuhan,
Kami datang di hadapan hadirat-Mu membaca dan merenungkan firman-Mu dalam kerinduan kami untuk terus mengerti dan memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kami, serta terus menyerahkan diri kami untuk dipimpin oleh kehendak Tuhan. Kiranya relasi ini akan terus terbangun dalam hidup kami. Kami akan semakin mencintai hadirat Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Kami akan beraktivitas di sepanjang hari ini. Tuhan tolong kami semua, kuatkan kami semua. Kiranya hari ini kami boleh terus berjalan dalam jalur yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan serta usaha yang akan dikerjakan, kiranya Tuhan yang akan memberkati, memberikan kami semua kuat dan sehat. Kiranya kami boleh bekerja dalam lindungan Tuhan. Pekerjaan dan usaha kami boleh berhasil dan boleh terus membawa berkat dalam kehidupan kami semua. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang akan belajar di bangku sekolah dan bangku kuliah. Kiranya Tuhan tuntun dengan hikmat dari Tuhan, mereka boleh tekun dalam belajar. Kiranya mereka akan terus bersemangat dalam menuntut ilmu. Berdoa untuk orang tua kami yang dalam lanjut usia, kuat dan sehat Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kiranya damai sejahtera-Mu yang akan terus melingkupi mereka. Berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan juga yang akan selalu menolong mereka. Hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan akan terus melingkupi mereka dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan telah anugerahkan. Ya Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami yang kami sampaikan di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalani hari karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.